Welcome back to my channel. Please, yang belum bergabung di subscribe dulu di bawah situ. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya notifikasi selanjutnya Anda boleh dapat. Karena di channel ini kita membahas begitu banyak tutorial yang dapat membantu Anda. Dan kita introduksi. Welcome back to my channel. Like a thumbnail from this content, like Blonde tutorial lengkap. So keep watch and learn. Pada tahap awal kita langsung keramas dulu untuk membuang kalau ada minyak pada rambut klien ini. Setelah itu kita masker rambut supaya rambut klien kita ini rileks sebelum pengaplikasian bleaching dan warna rambutnya. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, klik lonceng notifikasinya. Setelah itu kita keringkan menggunakan hair dryer. Hair dryer yang kita gunakan sini hair dryer tough. Kemudian kita rapikan rambutnya sebelum pengaplikasian. Nah, di sini kita sudah masuk pada tahap pencampuran adonan bleaching powder dan cream developer. Nah, pada umumnya ketika kita mau membuat warna rambut pasti kita bleaching dulu untuk membuang pigmen hitam pada rambut. Nah, kita langsung aplikasikan saja di tahap awal ini pada bleaching yang pertama ini. Nah, klien kita ini merequest warna pastel. Warna-warna pastel pada 2021 itu menjadi favorit banyak orang seperti ombre, balayage, highlight, dan full. Nah, klien kita ini merequest warna pastel light blonde dengan tipe full. Jadi full semua rambutnya. Di sini kita aplikasikan bleaching yang pertama itu dari sebelah kanan. Nah, pasti teman-teman bertanya, bleaching yang kami gunakan itu merek atau brand apa? Yang jelas, bleaching yang kita gunakan di sini yakni produk dalam negeri kita Indonesia ini sendiri. Produk ini merupakan produk yang bebas amonia, jadinya tidak gatal, tidak kering, tidak rontok, apalagi alergi kulit. Kemudian hasilnya itu sangat memuaskan. Nah, di sini kita aplikasikan pada bagian depan, di bagian atas. Seperti ini pengaplikasian bleaching di tahap awal. Jadi dibuat layer per layer, diparting seperti ini, kemudian diaplikasikan. Ingat ya, terutama diaplikasikan serata mungkin. Nah, boleh kawan-kawan lihat, rambut dari klien kita ini bukanlah rambut virgin. Apa itu rambut virgin? Ya, rambut virgin yakni rambut yang belum sama sekali diwarnakan.
Nah, kondisi rambut klien kita ini rambut yang sudah sering diwarnakan. Nah, pasti ada yang bertanya, dan bahkan sudah banyak yang bertanya ke saya, bleachingnya itu berapa kali? Bleachingnya itu harus banyak kali. Jadi saya tegaskan untuk kawan-kawan di rumah sana, bleaching itu tidak perlu dan bahkan tidak ada aturan harus berapa kali atau berapa banyak kali. Tetapi kembali ke Anda, harus belajar terlebih dahulu tipe dan kondisi rambut. Karena dengan kita mengetahui tipe dan kondisi rambut, kita dapat mengetahui bleaching yang akan kita aplikasikan ini, baik takaran dan banyaknya itu, untuk kita campur, kita buat adonan itu. Karena seperti contoh klien kita ini yang merequest warna pastel, berarti kita harus pada level 9 sampai 10 biar warnanya itu cepat masuk. Seperti itu kawan-kawan. Jadi pada tahap pewarnaan rambut di bleaching itu bukan berapa kali, tetapi kembali ke Anda, harus belajar lagi untuk menentukan atau mengecek bagaimana kondisi rambut supaya dapat disatukan atau kita dapat memperoleh takaran yang pas untuk campuran adonan bleachingnya. Karena kita dalam pembleachingan itu tidak berapa banyak, tetapi lebih ke level bleaching itu sendiri. Yang pasti standar pada warna-warna pastel itu harus pada 9 sampai 10. Nah, maksimal waktu dalam pembleachingan ini yakni 1 jam. Tetapi kembali lagi tergantung kondisi rambut. Ingat ya, setiap rambut itu berbeda. Seperti klien kita ini, kondisinya ya sudah tidak virgin karena memang dia sering mewarnai rambut. Nah, sebenarnya dalam pewarnaan rambut itu tidak ada rumus tambahan atau kiat-kiat tertentu, melainkan tergantung tipe warna. Sepengetahuan kami, dalam pewarnaan rambut itu ada 2 warna, pastel dan dark. Nah, di 2021 ini memang warna pastel itu menjadi favorit. Nah, ini sudah mulai merata, tinggal kita lanjutkan ke bagian dalam rambut klien kita. Nah, diingatkan lagi, untuk bleaching rambut itu selalu harus safety work. Safety worknya itu bagaimana ya? Anda harus menggunakan plastik untuk tangan Anda, karena zat kimia dari bleaching ini dapat merusak tangan kita. Setelah bleachingnya merata, ini juga ada banyak yang bertanya, topi alien ini apa ya kawan? Jadi topi ini yakni aluminium foil. Bagaimana mendapatkan topi ini? Itu banyak sekali di pasar dijual. Nah, kenapa harus menggunakan topi ini? Supaya dalam proses oksidasi itu cepat. Kemudian ditambah dibungkus lagi dengan handuk. Sekarang kita sudah masuk pada tahap yang kedua, pembleachingan. Dari tahap awal ini volume atau warna rambut sudah masuk pada level ke-7. Jadi tinggal di bagian akar-akarnya yang masih hitam. Kita lanjut. Setelah kita keramas, kita keringkan, blow. Setelah itu kita buat adonan kembali dan mulai lagi. Di sini diutamakan
di bagian akar yang masih hitam ya. Kita aplikasikan perlahan-lahan. Nah, dalam pencampuran adonan bleaching, baik bleaching powder dan cream developer itu, biasanya dia ada takaran untuk hair virgin 3-5 gram ya kawan-kawan. Nah, cara untuk membuat adonan sebisa mungkin tidaklah kental, melainkan cair. Karena itu dapat berpengaruh pada kecepatan perubahan warna hitam ke level yang kita targetkan. Nah, produk yang kita gunakan memang produk dalam negeri yang sangat-sangat bagus. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama lengkap produk ini karena bisa kena copyright. Juga saya tidak ada kerjasama dan endorse bersama brand ini, tapi saya suka brand ini. Nah, ini disclaimer. Untuk itu saya mau ingatkan kepada anda ya, banyak yang bilang begini, bahwa mewarnai rambut ke salon A itu tidak rusak, mewarnai rambut ke barber Z itu tidak rusak. Hello, sampai sekarang bahkan pasti dijamin 100% ya, namanya pewarnaan rambut sudah pasti rusak. Ingat ya, rusak. Tidak ada pewarnaan rambut itu tidak membuat rambut Anda rusak, oke? Tetapi kembali lagi ke Anda sendiri. Karena ketika kita selesai mewarnai rambut itu, seharusnya kita punya kiat-kiat untuk merawat rambut yang telah diwarnakan dengan produk yang dapat membantu rambut yang setelah diwarnai itu tidak kering, tidak rusak, tidak bercabang, tidak putus ya, biasanya kita sebut treatment. Nah, untuk Anda di luar sana yang ingin treatment yang budget minim itu, silahkan banyak di warung seperti kondisioner, vitamin rambut, kemudian dikeramas lagi, kemudian di masker dan di krim bat. Nah, banyak yang di luar sana menganggap bahwa ada brand tertentu yang ketika digunakan itu tidak merusak rambut. Itu mitos ya. Karena sampai sekarang yang namanya kita mewarnai rambut, jelas-jelas kita merusak rambut. Ini saya ingatkan untuk calon-calon klien atau klien-klien di luar sana. Karena belum ada sampai sekarang yang namanya coloring tapi rambut tidak rusak. Pasti rusak. Itu kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi memang sebenarnya juga saya mau ingatkan ke klien yang di luar sana. Untuk itu saya sarankan mending Anda ke barbershop atau salon yang sudah profesional, karena yang namanya mewarnai rambut ini kita tidak boleh sembarangan, apalagi dipraktek sendiri di rumah, apalagi atau ke orang lainnya, jelas merusak ya. Karena ketika kita mewarnai rambut itu di sana ada takaran rambut. Oh maaf, bukan takaran rambut, tetapi ada takaran pembuatan adonan baik dari 3-5 gram campurannya. Developer, cream developer itu berapa persen, apakah dari yang keras ke yang lembut atau dari yang lembut ke yang keras. Kemudian
kita juga harus tahu beda jenis rambut ya berarti beda penanganannya, sama juga beda pengaplikasiannya, baik itu adonan, campuran, pewarnaan, lamanya kita menggunakan bleaching, dan lamanya kita menggunakan pewarnaan rambutnya. Ingat, ini disclaimer dan informasi tambahan untuk klien di luar sana dan juga untuk calon-calon capster dan barberman. Nah, coba perhatikan, kita langsung kembali memilah kalau ternyata masih ada rambut yang tidak kena merata bleachingnya. Setelah itu kita pakaikan lagi topi aliennya. Kenapa alien? Karena memang ada yang bilang ini topi alien ini dibeli di mana sih? Itu topi apa sih namanya? Saya bilang topi alien. Ya, kenapa alien? Karena murah sekali sebenarnya. Ini bisa Anda dapatkan di pasar. Biasanya topi ini juga digunakan pada makanan. Jadi ini namanya aluminium foil. Nah, kita tutup seperti itu topi alien aluminium foilnya, disamaratakan, kemudian ditambah ditutup dengan handuk. Handuk ini handuk tebal seperti itu, ditahan, dijepit sebisa mungkin, ditutup rapat supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, dalam proses oksidasinya itu dapat cepat. Kenapa menggunakan cara seperti ini? Karena kita di sini belum memiliki steamer atau biasa dibilang steam ya. Steam itu mempercepat oksidasi rambut. Biasanya 15 menit, tapi di sini kita pakai opsional menggunakan aluminium foil dan handuk. Bisa juga kalau ingin mencoba gunakanlah helm, tapi ya menderita juga klien kita. Nah, seperti yang kita lihat setelah di bleaching, ingat ya, bleaching itu maksimalnya waktu yang kita gunakan itu punya standar 1 jam sebenarnya. Tetapi kembali lagi pada kondisi rambut. Setelah itu kita bilas. Di sini klien kita ini sudah tidak sabar, akhirnya tidak sampai pada waktu yang ditentukan sudah mau dibilas. Bisa kita lihat sudah mulai ada reaksi alergi pada kulit, gatal. Biasanya gatal ini bukan karena produknya, tetapi karena sebelum ini dia telah mewarnai rambutnya, jadi dia telah menggunakan produk lain juga. Jadi di sana ada semacam bisa dibilang tabrakan antara zat kimia dengan zat kimia. Di sini kita keramas untuk membuang bleachingnya. Coba lihat, dia mulai tidak nyaman, mulai alergi, gatal. Kemudian kita bilas menggunakan handuk.
Setelah itu kita blow menggunakan hair dryer. Di sini memang kita tidak menggunakan hair dryer bukan karena tidak mau menggunakan, tapi lampu atau PLN-nya mati. Jadi kita pakai cara manual menggunakan handuk saja. Setelah itu kita cari alternatif, kita kipas menggunakan alternatif tertentu seperti kardus, sobek. Memang kita pada posisi PLN yang padam, jadi ya sebenarnya tidak dianjurkan ya untuk Anda di luar sana ketika mau bleaching itu tanpa menggunakan hair dryer. Maka dari itu saya ingatkan untuk klien-klien di luar sana, tolong kalau mau mewarnai rambut jangan malpraktek sendiri. Lebih baik Anda pergi ke barbershop yang sudah profesional pada pewarnaan rambut. Kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya. Kita campur lagi adonannya. Di sini dicampur seperti kita mencampur adonan cookies, sebisa mungkin sama rata, dan campuran adonan bleachingnya ini tidak kental. Nah, karena kondisi PLN padam, kita langsung main outside atau outdoor, di luar. Kita keluar dari barbershop supaya tidak pengap, tidak panas, dan kebetulan waktu sudah menunjuk pada sore hari, sudah mau mulai gelap, jadi kita kesulitan, makanya kita keluar. Karena kita dikejar oleh waktu dan level pada tahap bleaching. Ingat ya, kuncinya ada pada level yang kita kejar, bukan pada berapa banyak kali kita bleaching rambutnya. Makanya sangat diperlukan Anda paham melihat kondisi rambut supaya dapat menentukan banyaknya adonan di bleaching, mulai dari cream developer dan bubuk bleaching powdernya. Kita aplikasikan lagi seperti ini, karena ini sudah pada level 8, sepertinya sudah mendekati antara level 8 atau level 9. Kita mau kejar ke level 9 atau 10. Jadi seperti ini, dibuat partingannya, dibantu oleh penjepit, diaplikasikan merata. Teman-teman calon capster dan barber di luar sana seperti ini, kalau mau belajar membuat pengaplikasian bleaching ya seperti ini. Dibuat partingannya per layer ya. Diukur saja sesuai dengan kenyamanan Anda bekerja. Kebetulan kami buat seperti ini karena kami nyaman dengan pengaplikasian. Ukuran layernya ini lebarnya hanya seperti jepitan rambut seperti itu. Nah, untuk membuat partingannya itu dibantu oleh sisir pewarna rambut bagian ujungnya ya. Ya, seperti ini, ditusuk dan dikeluarkan. Ini biasa kita bilang parting.
Nah, dalam bleaching kali ini ya memang harus merata karena kita mau kejar lagi level, bukan lagi mau kejar yang masih hitam. Ini warna sudah sama rata tapi levelnya itu belum pada level 10. Ini masih level di bawah 10. Nah, dalam proses bleaching memang memakan waktu yang cukup lama, tetapi ini kita buat senyaman Anda yang mau belajar di luar sana. Ingat ya, mau saya ingatkan kembali ke klien yang di luar sana yang mungkin terperangkap oleh informasi hoax, bahwasanya pewarnaan rambut itu selalu merusak rambut. Tidak pernah ada pewarnaan rambut tapi tidak merusak rambut. Nah, bagaimana supaya rambut kita tidak rusak ya? Itu kembali ke Anda sebagai klien. Ketika selesai mewarnakan rambut itu Anda harus treatment, Anda harus kembali merawat rambut Anda. Nah, dalam treatment supaya yang budgetmu minim ya silahkan beli vitamin dan conditioner di warung-warung lah. Tidak ada conditioner atau vitamin yang recommended ya dalam kapasitas minim budget ya sesuka Anda beli. Tetapi yang bisa sarankan alangkah baiknya Anda pergi ke barbershop yang sudah profesional atau salon supaya ada vitamin yang berkualitas. Bukan berarti vitamin di luar itu tidak berkualitas, tapi biasanya kadar vitamin di luar sana ya berbeda dengan yang ada di barber. Nah, seperti ini kita bleaching sebisa mungkin dan sedetail, memang harus merata supaya target level kita itu boleh tercapai. Ingat ya, bukan berapa banyak kita bleaching atau berapa kali, tetapi dalam bleaching itu kita punya target levelnya itu mulai dari level 1 sampai level 10. Nah, klien kita ini merequest light blonde. Light blonde ini termasuk warna pastel. Biasanya warna pastel itu warna terang, bukan dark ya. Nah, dalam pewarnaan pastel itu kita harus berada pada level bleaching 9 sampai 10. Kalau sudah level seperti itu warna pastel itu mudah masuk. Jadi bukan berapa kali kita bleaching. Kemudian harus memperhatikan lagi atau harus wajib tahu melihat kondisi rambut, karena itu berpengaruh dalam pencampuran adonan. Ketika adonan kita tidak sesuai dengan kondisi rambut, maka hasil dari bleaching itu dapat lambat ya, dapat slow atau tidak sukses. Padahal sudah mungkin ke 3 kali kita bleaching tapi kita masih pada level 6, level 5 ya. Itu kembali lagi ke Anda. Anda harus tahu melihat kondisi rambut ini. Itu yang sulitnya sebenarnya, bukan cara kita mewarnakan. Jadi yang sulit itu Anda harus kenali dulu kondisi rambut klien Anda. Anda harus bisa tahu rambut yang virgin itu yang bagaimana, rambut yang tidak virgin biasa diwarnai yang bagaimana. Seperti itu. Nah, kita sudah hampir
selesai ya, tapi masih ada hampir di 30%, sisanya sebelah kiri, sementara sebelah kanan sudah full ya, sama rata. Bagi kawan-kawan yang mungkin mau sharing pengalaman atau ingin bertanya, langsung saja di kolom komentar, kita lanjutkan. Kalau mungkin ada yang terlewatkan dari saya, silahkan yang mau menambahkan di kolom komentar. Nah, seperti itu, karena sudah tinggal dalam takaran 20%, jadi kita ambil sekaligus dari paling samping ke bagian tengah supaya dapat merata. Nah, cara pengaplikasian seperti ini kawan-kawan. Oke, setelah semua sudah merata, kita kembali lagi pada topi alien. Iya, ini topi alien. Bagaimana kita membuat topi alien? Ya beli dong bro. Di mana? Di pasar. Apa itu namanya? Aluminium foil. Jangan ketika kau ke pasar kau bilang mau beli topi alien. Ya, lu ditabuk lah yang punya pasar itu. Setelah kita pasangkan topi alien, kita bungkus menggunakan handuk. Di sini ada teknik, silahkan perhatikan yang mau belajar cara menjepit seperti itu supaya tidak ada udara yang lolos. Sebisa mungkin kita tutup serapatnya seperti ini. Mari diperhatikan supaya Anda di luar sana boleh melipat dan membungkus. Kenapa menggunakan handuk? Karena kami belum punya steam. Steam ini membantu mempercepat oksidasi dari bleaching dan warna rambutnya. Seperti itu, coba lihat. Setelah dilipat, diambil dari bawah, dilipat lagi, kemudian ditahan. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ternyata ditemukan lagi masih ada lubang keluar yang dapat menyebabkan udara masuk. Jadi ya dibuka lagi dan dilipat lagi. Cara melipatnya seperti itu. Semoga kawan-kawan di rumah bisa ya. Ini untuk budget minim. Kita karena memang masih budget minim ya seperti ini. Nah, perlu kawan-kawan ketahui steam itu wow. Harga steam itu seperti harga NMAX buka baru ya. Puluhan juta bro. Sadis. Jadi untuk kawan-kawan di luar sana perlu Anda ketahui ya seperti ini, dijepit, kemudian dicek kembali apakah dia dilepas atau tidak. Ternyata dia bisa lepas, ya ditambah lagi jepitannya, dinaikkan lagi. Nah seperti itu. Iya, benar sekali. Seperti itu kawan-kawan. Nah, setelah waktu yang selesai masa oksidasinya,
kita lanjut ke ramas. Kita keramas, kita bilas, kita buang bleaching yang telah kering tadi. Nah, bersyukurnya PLN padam, tapi kita punya generator kecil, jadi kita hidupkan supaya membantu tidak mempending waktu dan tidak lewat dari waktu minimal 1 jam ya. Nah, dalam waktu kita tunggu dalam waktu 1 jam itu ya, sekali-kali dalam 15 menit dicek apakah warnanya sudah masuk, apakah sudah matang atau masih mentah, seperti itu. Setelah itu kita blow dengan hair dryer. Hair dryer yang kita gunakan hair dryer TAF ya. Kita keringkan, boleh kawan-kawan lihat hasilnya seperti ini. Sudah masuk pada level 9 ke 10. Jadi setelah ini kita akan masuk pada tahap decoloring atau pewarnaan, light blonde-nya ya, seperti itu. Dikeringkan. Nah, coba lihat klien kita, dia tahu bahwa ketika dikering dia coba dicek apakah rambutnya ini masih mampu atau ternyata sudah rusak karena krim bleachingnya itu ya zat kimia yang cukup keras. Ternyata rambutnya tidak putus, makanya dia senyum tadi. Seperti itu kawan-kawan. Makanya kalau bisa jangan lebih dari waktu yang ditentukan. Standarnya 1 jam. Kemudian selain 1 jam kembali lagi ke kondisi rambut ini. Nah, klien kita ini punya kondisi rambut yang sudah bukan lagi rambut yang virgin, tetapi rambut yang biasa diwarnai. Nah, sebelum kita warnai rambut klien ini pada tahap blow menggunakan hair dryer ya, harus dikeringkan semua, jangan sampai masih ada rambut yang basah. Makanya memang ketika memblow rambut, apalagi dengan rambut seperti ini medium yang agak panjang, jadi cukup membutuhkan waktu. Selain waktu ya, membutuhkan kesabaran, kemudian ketelitian. Karena kalau ada satu langkah yang kita keliru dan salah, sudah pasti hasilnya ya rusak. Walaupun mewarnai rambut itu rusak, minimal rambut yang kita warnai itu jangan sudah rusak ya, malah lebih rusak lagi, lebih parah lagi. Setelah kita keringkan, kita cek lagi, ternyata masih ada yang basah. Kita masih keringkan. Ini sudah dipindah bagian depan, bagian atas. Kemudian bagian belakang. Setelah itu diperiksa lagi sebelah kirinya. Nah, oke, ternyata sudah
selesai dan sudah kering rambutnya. Kita masuk dalam adonan pewarna rambutnya, yakni light blonde. Di sini kita campur krim warna rambut dan krim developernya. Kemudian kita tambahkan. Di sini kita tambahkan ya, tetapi yang level 30. Coba Anda lihat. Nah, ini krim developer kita, yakni Il Fasto. Maaf, bukan saya mengendorse. Kita tidak ada endorse brand tertentu, tapi lebih ke apa yang kita gunakan, yakni krim developer Il Fasto level 30. Adonannya sebisa mungkin dicampur sampai tercampur baik itu krim developer dan pewarna rambutnya, warna light blonde. Kita di sini, daerah saya sini biasa bilang abu-abu bro, warna abu. Nah, seperti itu pencampuran adonan. Oh ya, jangan lupa ya subscribe bagi yang belum, dan klik lonceng notifikasi, karena setiap konten dalam dunia rambut saya atau kami buat untuk calon-calon capstar dan barberman di luar sana, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Dan perlu Anda tahu ya, untuk mencari ilmu ketika Anda belajar, membayar itu pasti mahal. Saya tahu mahal. Nah, untuk Anda yang ingin tidak membuang uang lebih, silahkan pantangin terus channel kami ini, karena kita buat sebisa mungkin dan sesederhana untuk calon capster atau barberman. Kita pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, di sini kita aplikasikan krim warna ini dari sebelah kanan seperti ini. Selain atau cara yang pengaplikasiannya ini digabungkan dengan atau dibuat sekaligus dengan departing ya seperti ini. Dipisahkan dulu, kemudian dibuat partingannya. Nah, untuk mengakalinya seperti ini. Ketika membuat partingan terhadap rambut yang kering memang cukup sulit, jadi diakali langsung dengan pewarna rambutnya ini supaya langsung terbentuk partingan yang kita mau. Inilah rahasia juga untuk Anda di luar sana ya. Kemudian diaplikasikan seperti ini, dari bawah, dari atas, kemudian ke samping. Nah, begitu. Jadi yang ingin belajar mengaplikasikan warna rambut seperti ini, silahkan disimak ya, kemudian learn, belajar atau pelajari supaya bisa cepat. Tetapi saya mohon untuk calon capster atau barberman, jangan kau malpraktik ke kepala orang lain. Alangkah baiknya Anda beli manekin atau boneka. Ya, boneka cantik lah. Manekin memang di negara kita cukup lumayan harganya. Belajar menggunakan manekin. Tukang di luar sana, tukang gunting atau barberman, jangan kau belajar langsung ke kepala orang, belajar ke manekin atau popi.
supaya tidak kau jadikan bahan melalui praktek, karena itu sangat merugikan orang lain. Nah, setelah pewarnaan rambut ya, rambut Anda pasti akan rusak. Kembali lagi ke Anda, saya ingatkan untuk klien-klien di luar sana, karena ada klien yang setelah diwarnakan tidak peduli lagi untuk merawat rambut yang sudah diwarnakan. Bisa Anda kembali ke kami untuk dirawat, atau yang mau retouch color juga bisa. Silahkan DM kami, Telegram, WA ada di kolom deskripsi. Sekarang kita sudah berpindah ke bagian depan. Di sini kita parting. Bisa dilihat partingan ini membentuk model belah tengah. Opa-opa Korea lagi. Two block. Oh ya, itu model rambut ya, karena ada kaitan dengan parting. Masih sama, kita aplikasikan, bukan lagi persoalan atas ke bawah, ke samping, kiri kanan, tapi di sini kita butuh ketelitian untuk melihat apakah sudah sama rata warna yang kita aplikasikan, supaya nanti warnanya itu bisa masuk. Sekarang kita masuk ke bagian depan sebelah kiri. Kita parting sambil kita aplikasikan cream colornya seperti ini. Perlahan tetapi pasti harus detail. Iya, seperti ini. Sekarang kita sudah di bagian belakang, kemudian berpindah ke bagian depan, bagian sebelah kanan atas. Nah, teknik pengaplikasian seperti ini, diambil krimnya sambil diaplikasikan di sisir supaya dapat merata. Masih sama, kita parting, dibuat layer seperti ini, diukur senyamannya kita. Jangan terlalu tebal ya partingan atau layer yang kita bagi ini, supaya warnanya itu dapat merata baik dari pangkal akar ke ujungnya. Nah, boleh diperhatikan ketika menyatukan yang belum diaplikasikan ya, memang sulit karena rambut yang cukup sangat kering.
Iya, seperti ini. Kita sudah mau hampir selesai. Iya, seperti itu. Masih sama, di parting, dibuat layer, setelah itu diaplikasikan. Caranya bagaimana ya? Seperti ini. Kawan-kawan di rumah boleh lihat kita telah selesai. Kita tinggal meratakan. Setelah sama rata kita bongkar lagi. Coba lihat, masih diratakan dulu. Masih ada yang belum merata, makanya diratakan supaya semua adonan boleh merata. Setelah bagian samping, kemudian depan, atas, setelah itu ke bagian belakang. Nah, supaya lebih maksimal warnanya itu dapat merata, ya kita bongkar lagi. Cara membongkarnya ya seperti ini. Dicungkil menggunakan ujung dari sisir yang kita gunakan. Iya, seperti itu. Boleh kawan-kawan perhatikan cara membongkarnya ya begini. Ditusuk, diangkat, dibongkar. Nanti setelah dibongkar ini kemudian kita sisir ke belakang supaya dapat merata. Coba lihat sambil kita aplikasikan dan dibongkar, warnanya sudah mulai nampak. Kemudian disisir ke belakang dari depan. Ini juga tidak bisa sembarang sisir ya, pasti butuh teknik. Tekniknya bagaimana? Jangan kau tekan lebih dari 50% panjang sisirnya itu supaya tidak patah sisir atau tidak dapat disisir terus. Nah, coba perhatikan. Kita sudah masuk pada tahap meratakan kembali kalau masih ada warna yang kurang rata. Nah, setelah itu kami membuat lagi apa itu topi alien. Topi alien yang kami buat ini topi yang terbaru. Ingat ya, jangan gunakan topi alien yang sudah digunakan pada bleaching. Itu berbeda. Harus topi alien yang baru dan bersih karena ini sudah pada tahap yang terakhir, yakni tahap coloring, supaya tidak tercampur dengan zat kimia dari bleaching. Nah, cara membuat topi alien ya pasti teman-teman sudah paham dari tahap pembleachingan. Masih sama seperti itu. Ditutup. Kemudian ditekan supaya dia dapat merekat ke rambut. Kemudian dicek lagi kalau ada yang
tidak tertutup, dipotong lagi aluminium foilnya, ditutup lagi, membentuk topi alien. Ini saya sebut topi alien, tapi bukan topi alien sih. Kalau film-film jadul ya bisa Anda lihat tuh, alien tidak punya topi yang seperti ini. Mau kau cari sampai di Star Wars nggak bakal Anda temukan. Ini hanya istilah yang saya gunakan supaya yang nonton tidak bosan. Nah, setelah topi alien kita buat, kita tutup menggunakan handuk kembali. Seperti itu caranya, ditutup sekaligus bersama telinganya. Nah, dilipat, jangan sampai ada udara yang keluar. Kita buat kedap sekedap mungkin supaya proses oksidasinya itu cepat. Setelah itu kita jepit menggunakan penjepit rambut. Nah, ingat ya, selalu waktu maksimalnya itu 1 jam. Tetapi karena permintaan klien kita di sini itu bahkan belum sampai menyentuh di angka 25 menit, dia sudah ingin cepat selesai. Jadi ya kita penuhi saja keinginannya. Makanya ya bisa teman-teman lihat hasilnya kurang maksimal, tapi tidak mengapa, selalu kembali ke keinginan customer atau klien kita, karena klien kita adalah raja. Nah, inilah hasilnya like blonde. Seperti kawan-kawan lihat, warnanya sudah mantap. Kalau Anda lihat itu warna ada yang mungkin kehijauan, karena mohon maaf, kamera yang kita gunakan bukan kamera profesional, hanyalah kamera smartphone. Kemudian ini juga disclaimer, setiap konten yang kita gunakan dari awal memang kamera handphone, jadi autofocus cahayanya itu banyak kali blur dan banyak noise cahaya. Tapi saya tahu tujuannya bukan untuk hal-hal lain, tapi supaya membantu Anda di luar sana boleh cepat belajar dan boleh cepat to be a barberman. Apalagi di daerah saya itu barber shop itu jadi primadona. Tapi kalau di kota-kota besar ya kita sudah tidak akan kaget lagi dengan barber shop. Inilah hasilnya like blonde. Tutorial ini kita bikin sederhana untuk Anda di luar sana supaya cepat paham. Kalau mungkin ada yang kurang atau masih yang ingin Anda tambahkan, silakan langsung meluncur ke kolom komentar ya. Jangan lupa like ya kawan-kawan, kemudian subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya. Coba perhatikan ini hasilnya like blonde. Kalau dilihat sepintas seperti warna hijau, tapi sebenarnya bukan warna hijau, itu warna abunya. Nah, inilah senyum dari klien kita karena dia telah memperoleh hasil yang dia inginkan, like blonde atau warna pastel. Warna pastel ini menjadi warna favorit dan idaman di tahun 2021, dan bahkan saya yakin tahun 2022 warna pastel masih akan menjadi primadona. Jadi sekian tutorial like blonde atau pewarnaan rambut.
abu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you to the next content, and don't forget to subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya kawan-kawan. What they see on the outside, they don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows. Thanks for watching. If this channel so help for us, please subscribe, like, share, and comment. See you to the next video.